Wasa'alani aidon ba'dul asdiqai an uksira bihil muhtasara minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyati aili mahalliha kalma'i. Dan telah meminta kepada saya juga sebagian teman-teman. Jadi ba'dul asdiqa ini jadi fa'il daripada sa'alani. Jadi sebagian teman-teman, sahabat-sahabat itu meminta kepada saya juga untuk memperbanyak mukhtasar, ringkasan-ringkasan dari bagian-bagian terkait tentang hukum-hukum fikih, ya, tempat-tempatnya seperti masalah ya air. Nah, itu banyak daripada teman-teman saya, kata pengarang kitab nih, meminta untuk yaitu menulis ringkasan-ringkasan terkait tentang hukum-hukum fikih. Ini kan latar belakang kenapa pengarang kitab menulis ini kitab Fathul Qarib, menulis ini kitab Takrib. Ya, itu salah satu alasannya karena memang banyak permintaan dari teman-temannya. Udah ente tulis aja ringkasan terkait tentang hukum-hukum fikih, ya seperti masalah air. Air ini penting masalahnya. Makanya ketika bicara masalah fikih, bab-bab awal masalah apaan? Masalah toharoh. Kalau toharoh tidak terkait dengan apa? Ya tidak terkait dengan air, nggak mungkin. Jadi kalau yang namanya toharoh itu pasti terkait dengan air. Ya, makanya ada babut toharoh. Ini penting, kita wudhu, kita mandi harian. Kita mencuci najis itu harian Bapak Saudara. Nah, makanya penting sekali. Ya, makanya karena ada permintaan-permintaan banyak para sahabat-sahabat saya untuk menulis, meringkas hal-hal yang terkait tentang hukum fikih, akhirnya saya buat ini tulisan seperti itu. Wa min hasril halati, dan dari batas kondisi ma'abayani a'yaniha, bersama dijelaskan ya ain-ainnya tuh, ketentuan-ketentuannya, aidobtil khisali, definisi daripada ya sifat-sifat tersebut, bil adadil wajibati, dengan jumlah yang wajib, wal mandubati yang sunnah, wa ghairihima, dan lain-lainnya. Ai artinya kal muharramati, seperti yang diharamkan. Jadi nanti dibahas tuh, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang makruh, ini yang mubah. Nah, itu dijelaskan semuanya. Tujuannya apa? Tashilan alal mubtadi. Salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang pemula. Li'anna zalika ajma'ulil fikri, karena yang demikian itu lebih mengumpulkan pemikiran. Wa amna'u minal intisari, dan mencegah daripada ya penyebaran-penyebaran kemana-mana. Ya, jadi sengaja pengarang kita menulis ya itu dalam satu batasan ruang lingkup yang sangat terbatas supaya lebih gampang ya orang berpikirnya, jangan sampai tersebar kemana-mana. Itu begitu. Makanya ketika orang ya baru belajar ilmu fikih, maka yang diharuskan belajar takrib dulu, Fathul Qarib dulu, sebab keterangannya belum kemana-mana tuh, masih mencakup dasar-dasarnya. Nah, kalau udah Fathul Qarib, ya nanti sarah-sarahnya baru kitab-kitab yang lain-lainnya. Sehingga nanti cara berpikirnya dia enggak tersebar kemana-mana. Ya, jadi dasar-dasarnya dulu. Itu salah satu tujuan pengarang kitab. Kenapa menulis ini kitab yang namanya Takrib, ini kitabnya Fathul Qarib. Fa'ajabtuhu, maka saya penuhi permintaan teman-teman saya, ai ba'dal asdiqa, saya penuhi itu permintaan dari sebagian teman-teman, bisyuru'i, ya untuk memulai ila su'alihi, kepada pertanyaan dan permintaannya, fizali, kepada yang demikian itu, ai amalil mukhtasari, itu melaksanakan menulis ringkasan bisifatil matlubati, dengan sifat yang sudah ditentukan, dimintakan tadi. Toliban, dengan harapan airajian lisawabi, harapannya supaya mendapatkan ganjaran pahala, ail jazai, jadi sawab maksudnya dapat balasan kebaikan, itu bentuknya pahala. Dari mana? Minallahi ta'ala, tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi permintaan teman-temannya akhirnya dipenuhi tuh Bapak Saudara. Ditulis dah satu kitab namanya Fathul Qarib, namanya Takrib. Tujuannya apa? Supaya dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi itu, iza matam nu adam in qatamal illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u. Minimal itu aw ilmin yuntafa'u bih. Ya, jadi itu ilmu jadi manfaat. Udah ratusan tahun nih kitab masih ada dibaca terus, yang ngarang kitab dapat pahala terus. Kemanfaatannya buat ya banyak orang. Terasa bener itu. Ya, coba kalau nggak ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama as-salafus sholeh, nah bagaimana kita mendalami ilmu-ilmu fikih? Nah alhamdulillah permintaan tersebut dipenuhi. Ya akhirnya ditulis, harapannya satu, mudah-mudahan bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya maksud jazaan, sebagai balasan alat tasnifi hazal muhtasari, atas menyusun buku ringkasan ini. Nah, kan jadi ilmu manfaat itu. Ya orang lain bisa baca. Nah insya Allah itu jadi balasan pahala dari Allah. Wa alal ijabati ilaihi, dan memenuhi jawaban. Jadi kita memenuhi ya seseorang yang meminta itu udah termasuk ganjaran pahala, sebab idkhalus surur, memberikan kegembiraan. Kita diundang nih Bapak Saudara, kemudian kita datang, itu pahala kita karena kita udah memenuhi undangan orang. Sehingga ketika kita diundang kita datang, itu ada idkhalus surur, memberikan kegembiraan tersendiri. Tuh begitu. Jadi baru datangnya aja udah dapat pahala. Ini pengarang kitab diminta, tolong dong tulis, dipenuhi permintaannya, udah pahala. Sebab yang minta gembira, berarti idkhalus surur, memberikan kegembiraan. Sehingga kata Nabi, idkhalus sururi sodaqah, memberikan kegembiraan kepada orang lain itu udah satu bentuk sodaqah. Nah begitulah kita, makanya kalau diundang dan kagak ada uzur syar'i, nah itu kita penuhi undangan tersebut, insya Allah itu dapat pahala karena kita udah menyenangkan hati orang lain. Pengarang kita begitu, teman-temannya pada minta, tolong dong karangin kitab ya yang ringkas-ringkas supaya nanti cara berpikir saya fokus, nggak tersebar kemana-mana. Nah seperti itu ya. Nah ini akhirnya dipenuhi, itu udah satu kegembiraan. Pahala enggak? Pahala. Termasuk idkhalus surur namanya, memberikan kegembiraan. Nah belum lagi dari Allah ntar, ya secara khusus Allah kasih ganjaran pahala. Nah ini namanya alal ijabah. Jadi memenuhi ya apa permintaan orang. Nah itu udah termasuk memberikan kegembiraan. La li ghardin dunyawiyin, bukan tujuan duniawi, min sana'in al-ghairihi, supaya dapat dipuji atau lainnya. Tapi bukan tujuan-tujuan dunia Bapak Saudara. Tujuan ini kitab dikarang ya bukan tujuan dunia, wah supaya terkenal saya, supaya dipuji sama orang. Nah ini tujuan dunia namanya. Ya enggak boleh. Ya, jadi salah satu tujuannya itu benar-benar mengharap ridho Allah. Nah ini pelajaran buat kita. Kita pun begitu. Ya, jadi jangan sekali-kali kita kalau mengerjakan apapun bentuk amalan, jangan supaya dipuji sama orang. Jangan tuh. Ya, jadi kita benar-benar lillah. Ya, orang mau puji, orang mau cela, selama kita melaksanakan amal ibadah itu baik, itu benar, jalanin terus. Jangan gara-gara dipuji, wah hebat. Ya, gara-gara dicela, akhirnya ya udah, ya didiem saja. Jadi jangan, kita ibadah itu bukan karena pujian dan bukan karena celaan orang lain. Nah ini yang sering kita baca dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah itu aja tuh Pak, amalin. Kita sering baca ya, jadi setiap kali kita melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita, kita maksudkan itu, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Tuh ibadahku banyak,
Apa aja, ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Ya, kemudian wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi semata-mata kita peruntukkan buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sana, bukan karena pengen dipuji, ya, bukan karena pengen disohorin, tapi tidak. Ya, jadi lillah, ya, bukan karena tujuan duniawi. Raghiban ay mutawajjihan wa mutadarian, yaitu dia benar-benar ada rasa, ya, tadarru, ada rasa harapan ilallahi subhanahu wa ta'ala. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil i'anati min fadlihi, dalam pertolongan dari anugerah Allah ala tamami hadzal mukhtasari, sehingga sempurna, selesai. Ini ringkasan ditulis. Wa fit taufiqi, dan dalam taufik lis-shawabi, sehingga bisa benar dapat i'anah. Ya, i'anah itu hanya pertolongan dari Allah. Jadi dapat pertolongan dari Allah. Kemudian dapat taufik, ya, sehingga dia benar, jalannya lurus. Orang kalau udah dapat pertolongan dari Allah, dapat taufik dari Allah, mudah-mudahan insya Allah itu sempurna semua yang dikerjain. Makanya kita selalu minta tolong Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di dalam sholat kita selalu kita baca itu, Bapak Saudara. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tuh. Jadi orang kalau udah dapat pertolongan dari Allah, mudah-mudahan mengerjakan apa saja sempurna, tamam. Itu tamam artinya sempurna. Ya, apapun yang dikerjakan kalau udah dapat pertolongan dari Allah sempurna, karena itu anugerah yang sangat besar dari Allah. Yang kedua, minta taufik, sehingga setiap kali kita melakukan amalan apapun bentuknya, kalau dapat taufik, insya Allah shawab, bener, ya, nggak salah. Nah, ini dua nih kita minta. Ya, i'anah, pertolongan dari Allah, sama taufik, ya, supaya ya semua yang kita lakukan di jalan yang benar. Shawab itu artinya apa? Wa huwa didul khoto'i, lawan daripada salah. Al khoto' lawannya shawab. Bi ayyarzukani, semoga Allah memberikan rezeki, kemampuan. Ya, bi ayyarzukani Allahum wa faqata ma huwa mazhabus Syafi'i. Jadi semoga Allah memberikan, yaitu kemampuan, rezeki itu artinya memberikan, kita dikasih kemampuan, ya, muwafaqah, sehingga seimbang, sesuai, mahwa mazhabus Syafi'i, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, fil waq'i, di dalam kenyataannya, wala yastagni anis shawabi, dan tidak terkaya daripada shawab yang benar, bitaufiqi, dengan taufik. Li'annal mukhti'a, karena orang yang salah fil ijtihad, di dalam ijtihad, ma'jurun, itu masih dapat ganjaran pahala. Tuh, jadi saya berharap apa yang saya catat, apa yang saya tulis dalam kitab ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Makanya kitab ini nih mazhab Imam Syafi'i, muwafaqah, sesuai. Ya, enggak ada yang keluar dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian juga mudah-mudahan ini semuanya taufik dari Allah. Kalau dapat taufik dari Allah, seandainya ada seorang berijtihad salah, itu masih makjur, masih dapat apa? Dapat pahala. Tuh, orang kalau ijtihad, ya itu udah dapat ganjaran pahala, karena ijtihad berdasarkan taufik dari Allah. Makanya orang kalau berijtihad itu walaupun salah nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang selanjutnya. Misalnya kita sholat zuhur, ijtihad karena kita nggak tahu arah, kita ijtihad bahwa kiblat ke sana, bener tuh, pas banget rakaat kedua beda ijtihad kita, Ka'bah di sana, kiblat di sana, kita robah posisi kita langsung ke sana, bahkan di rakaat ketiga berubah lagi ke sana, kemudian rakaat keempat ke sana. Jadi ada barat, timur, utara, selatan, 4 arah di dalam melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat, 4 arah. Itu ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad kedua, ijtihad yang kedua tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang ketiga, ijtihad yang keempat tidak bisa membatalkan ijtihad yang ketiga. Jadi benar sholatnya, sholat zuhur 4 rakaat ngadep barat, timur, utara, selatan.
Ya, kenapa? Karena saat itu dia nggak tahu arah. Dia berdasarkan ijtihad. Ya, nah orang yang ijtihad ya itu dibenarkan. Dan ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Jadi bisa aja tuh Pak, orang sholat zuhur bisa madhab 4 arah, 4 penjuru. Kalau berdasarkan ijtihad. Tuh. Makanya orang yang berijtihad tapi salah ijtihadnya tetap dapat ganjaran pahala. Kenapa? Karena dia ya berdasarkan taufik dari Allah. Kan orang kalau ijtihad bukan semata-mata ya begitu aja, udah ada tahu dasarnya. Oh ini begini ya dengan alasan ini, landasannya itu, baru saya ijtihad. Saya yakin bahwa arah kiblat sana. Salah, tetap bener nih. Nah begitu. Makanya kalau ada 2 orang mau sholat, ya kemudian dua-duanya ya arah kiblatnya beda. Nah begitu. Ya, jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah itu bagaimana? Dua-duanya benar, tapi nggak boleh berjamaah. Jadi yang satu madhab ke barat, yang satu madhab ke timur. Dua-duanya benar. Ya, karena berdasarkan ijtihad. Jadi ya itu dulunya dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak boleh berjamaah. Kenapa? Karena yang satu bilang di sana. Ya, yang satu lagi bilang di sana arahnya. Nah, sementara dia kalau mau berjamaah dia nggak bisa. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Fal ityanu bisawabi, maka mendatangkan dengan kebenaran lil ihtirazi an taufiki, yaitu untuk dikeluarkan daripada taufik, lil khata'i, bagi yang salah fil ijtihadi dalam ijtihad, di annal matluba, karena yang dicari al bu'du anil khata'i, jauh dari kesalahan, amdan secara sengaja, wajtihadan dan kesungguhan, faman wafaqas shawaba, maka siapa yang Allah kasih taufik dia benar, minal a'immati radhiyallahu anhum, dari imam-imam radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka, falahu ajroni, maka bagi orang yang sudah berijtihad berdasarkan taufik kemudian shawab benar, maka dia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Wa malam yuwafiqhu, dan siapa yang tidak cocok, enggak benar berdasarkan ijtihadnya, falahu ajrun wahidun, maka pahalanya berapa? 1. Tuh. Jadi orang kalau ijtihad berdasarkan taufik dari Allah benar shawab, pahalanya 2. Tapi kalau dia ijtihad berdasarkan taufik juga tapi salah, nah itu ganjarannya 1. Jadi dulunya dapat pahala. Mau benar dapat pahala, mau salah tetap dapat pahala. Cuma yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Tapi bukan berdasarkan syahwat, keinginan, nafsu, tapi ijtihad yang berdasarkan taufik dari Allah. Mohon pertolongan dari Allah. Ternyata hasilnya salah, masih dapat pahala. Kalau ternyata hasilnya benar, dapat 2 ganjaran pahala. Begitu. Itu namanya Allah ngasih kemuliaan buat para mujtahid, orang-orang yang berijtihad. Makanya para imam-imam kita tuh, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, itu semuanya yang dilakukan berdasarkan ijtihad. Setelah diteliti Al-Quran begini, diteliti hadis begini, diteliti macam-macam, diambil satu kesepakatan ijtihad namanya, kesungguhan, ternyata benar 2 dapat pahala, ternyata salah 1 dapat pahala. Nah seperti itu. Nah ini yang dikatakan yang mendapatkan kebenaran dapat 2 pahala, tapi kalau tidak cocok salah maka dapat 1 pahala. Ala ijtihadihi, atas ijtihadnya. Amal mukhti'u fil usuli, adapun orang yang salah dalam masalah usul, wahyal mu'taqidat, yaitu keyakinannya kalau salah, bahwa asimun, dosa. Beda masalah usul, beda masalah akidah. Kalau akidah ya salah dalam akidah itu dosa. Tapi kalau dalam masalah ilmu fikih kita berdasarkan ijtihad, ya itu kemudian salah, masih dapat pahala. Gitu ya Pak ya.
Ya, ini masalah ilmu fikih. Kalau ilmu fikih namanya ilmu furu', cabang. Kalau ilmu usul asal, akidah, keimanan itu dasar. Makanya bicara masalah iman harus benar, enggak boleh salah. Tapi kalau usul furu', ya kalau furu' fikih itu salah masih dapat pahala. Itu. Jadi banyak para imam-imam kan enggak, ya mesti benar semua ijtihadnya. Makanya ada perbedaan antara Imam Syafi'i kadang-kadang dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi nanti kadang-kadang berbeda pendapat dengan Imam Maliki. Seandainya ada yang salah dari dua orang yang tadi beda pendapat, yang salah berdasarkan ijtihad tetap dapat pahala. Nah yang benar dapat dua. Tapi terkait tentang ilmu akidah yang disebut dengan usul, tidak boleh ya salah. Kalau salah itu berdosa. Paham ya Pak ya? Ya, jadi ilmu itu ada ilmu usul, ada ilmu furu'. Kalau ilmu usul itu ilmu akidah, keimanan. Kalau ilmu furu' itu ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu termasuk cabang. Makanya kalau ada perbedaan dalam ilmu fikih nggak ada masalah. Ya. Banyak terkait tentang ya perbedaan di dalam masalah ya apa? Ya, furu' dalam ilmu fikih, dalam kaitannya ibadah. Kadang-kadang orang sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang kagak pakai kunut. Ada orang takbiratul ihram, takbiratul ihram bacanya, ada yang baca Allahu Akbar kabiro, ada yang bacanya apa? Ya. Apa bacanya? Allahumma ba'in. Ya, kan ada beda tuh. Ya, itu masalah furu'. Ya, enggak ada masalah. Tapi ketika masalah keimanan usul itu enggak boleh salah. Harus sepakat semuanya. Sama semuanya. Ya, kalau salah dosa. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi kalau salah dalam masalah usul apa yaitu masalah keyakinan bahwa asimun, maka itu berdosa. Mana yang salah dalam masalah akidah? Kal mu'tazilati, seperti Mu'tazilah, wasairi man khalafa ahlas sunnati, dan semua yang menyalih ahli sunnah wal jamaah. Itu enggak boleh. Makanya masalah akidah kita harus benar-benar tekankan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah, Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Nah begitu. Kalau terkait fikih bisa aja Imam Hanafi berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Maliki. Itu masalah furu' tidak ada masalah. Ya, tapi kalau masalah akidah jangan, sebab berbeda jadi bid'ah. Bid'ah di dalam masalah akidah bahaya. Ini berdosa. Ya, makanya jangan ikutin. Seperti ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada yang lain-lain lagi. Nah, kita tetap atas akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Begitu Bang. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala alama yasha'u, atas apa yang Allah kehendaki, ayyuridu, yang Allah inginkan, minal mumkinati, daripada kemungkinan-kemungkinan, qadirun ay qadirun, mampu Allah. Jadi Allah mampu terhadap apa saja yang Allah inginkan. Allah berkuasa atas apa saja yang Allah inginkan. Jadi qadir di mana qadir, ya bi fathil hamzati ala takdiril lam wa bi kasriha al istinab. Ya, wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi latif, dengan ya bi ibadihi, dengan hambanya latif. Latif itu artinya apa? Ai mu'til ihsan. Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan fi syuratil imtihani, dalam bentuk-bentuk ujian. Ya, jadi Allah Maha Latif. Latif itu artinya apa? Ya, Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Biasanya Allah kasih kebaikan dalam bentuk imtihan, dalam bentuk ujian. Tuh, kadang-kadang kita diuji dengan berbagai macam hal. Sebenarnya itu Allah mau ngangkat, mau memberikan nilai-nilai kebaikan. Itu yang disebut dengan latif.
Allah maha lembut. Maha lembut. Nah, itu nanti banyak hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya dengan sebab diuji. Seperti siapa? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam fi suratil ibtila, ya, dalam ya bentuk apa? Ibtila birruqiyah, diangkat. Tapi Nabi Yusuf sebelum diangkat derajatnya, waduh ujiannya berat. Sama saudara-saudaranya itu dia tidak disukai. Akhirnya Nabi Yusuf ya dimasukkan, dilemparkan ke dalam sumur. Nah, begitu lagi Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, baru setelah keluar dari penjara, ya dia dinobatkan menjadi raja Mesir. Tuh, jadi Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi itu diberikan dulu ujian-ujian. Mu'til ihsan fi syaratil imtihan. Jadi Allah berikan kebaikan tapi bentuknya ujian. Itu nyelatif. Ya, jadi Allah akan memberikan yaitu satu hal-hal yang baik kepada hambanya, tapi bentuknya dalam ujian. Makanya Bapak Saudara, kita harus husnuzon terus sama Allah. Husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Sekalipun itu ujian sama kita kayaknya berat banget. Ya, kalau kita berprasangka yang baik, mungkin dari ujian itu kalau kita bisa jalani, nanti akan diangkat derajat kita. Contohnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu sebelum diangkat menjadi raja di Mesir, itu banyak ujian-ujiannya, sampai di penjara, dijadikan budak. Ya, nah seperti itu. Ya, tapi akhirnya Nabi Yusuf ya lulus semuanya. Sehingga akhirnya dia diangkat pangkatnya sangat tinggi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru Nabi Adam. Nabi Adam juga begitu. Nanti kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup ya Bapak ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.